Terus Haji Saifuddin Jufri, di mana pada malam hari ini izin tidak diisi pada malam hari ini, dikarenakan Abang Saifuddin lebih mudik ke Malang. Kebetulan putranya itu mempunyai istri di sana dan sedang melahirkan. Alhamdulillah. Ya. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, khususnya takmir Masjid Al-Islam Belahan, ya, yang kami tunggu fatwa dan barokahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa berkumpul dan melaksanakan kajian pada malam hari ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga sampai ke pangkuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca sholawat kita bisa diberi syafaatnya dan dianggap umatnya di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini perkenalkan dulu nama saya Muhammad Ukasyah dari Demak, santrinya Abah Saifuddin Jufri. Alhamdulillah saya sudah berapa tahun? 2019, sekitar 5 tahun. 5 tahun di pondoknya Abah, dari maba, dari awal kuliah sampai sekarang sudah lulus, alhamdulillah. Sekarang kerja di catering kopi Gabuti yang ada di Jalan Paris. Jadi kalau pagi bekerja, kalau malam ngaos sama Abah Saifuddin. Seperti itu. Saya diutus Abah Saifuddin untuk menggantikan Abah Saifuddin pada malam hari ini untuk mengkaji kitab Matan Abu Syuja. Ini membahas tentang fikih menurut Imam Syafi'i. Jadi ngapunten kalau saya itu bahasanya campur-campur, soalnya saya asli Demak, jadinya biasa pakai bahasa Jawa tapi bahasa Moko. Nah, kalau yang Jawi Jogja kan beda sangat. Di ngapunten misalnya kurang sopan gitu. Ini kitab Matan Abu Syuja pada halaman 72 membahas tentang sholat Jumat. Faslun, bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kono fasal wa syaraitu wujubil jumati utawi pira-pira syarate wajibe sholat Jumat. Sabatu asya iku ana 7 perkara. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita membahas tentang syarat wajibnya sholat Jumat. Nah, syarat wajibnya sholat Jumat itu ada berapa? Ada sabatu asya, ada 7 perkara. Yang pertama apa? Yang pertama Al-Islamu suwijine wong Islam. Jadi orang yang wajib sholat Jumat yang pertama adalah orang yang beragama Islam, dan pastinya Kalau
di luar orang Islam, non Islam ya belum diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang kedua yaitu wal buluhu artinya balik, di mana orang ya mencapai umur balik itu sekitar, kalau dalam Safinatun Najah kalau laki-laki umur 15 tahun. Umur 15 tahun itu sudah dianggap balik. Orang balik itu orang yang diwajibkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya orang yang sudah balik. Ya. Dan orang yang sudah balik itu diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Melakukan sholat Jumat itu wajib yang pertama bagi orang Islam dan orang yang sudah balik. Yang ketiga wal aqlu, orang yang berakal, orang yang sudah tamyiz. Orang yang sudah tamyiz itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Nek wong ngakemi wong liya iku elek apa apik. Nah, nek elek ya berarti wis berakal. Nek ngakemi wong liya kok ngarani apik, nah itu berarti belum berakal. Nah, dalam arti orang yang berakal itu orang yang tidak gila atau tidak stres, dalam artian stres kelebihan sampai orang ini memfokus ngalor ngidul sak karepe dhewe. Ning tengah jalan ora nggawa pakaian, ora nggawa sandal dan lain sebagainya. Itu orang yang tidak berakal. Yang keempat, orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah wal hurriyatu. Wal hurriyatu itu artinya orang yang merdeka. Dalam arti orang tersebut bukan milik orang lain, bukan budak orang lain. Itu orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat. Kalau budak boleh enggak sholat Jumat? Kalau budak itu boleh sholat Jumat asalkan diizinkan sama tuanya, sama majikannya. Itu hukum atau kewajiban bagi orang yang sudah merdeka ataupun orang yang belum merdeka. Kemudian yang nomor 5 orang yang diwajibkan sholat Jumat adalah wadzukuriyatu. Wadzukuriyatu artinya laki-laki. Kalau perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi diwajibkan untuk sholat duhur. Diwajibkan untuk sholat duhur itu ya kita yang sudah lama mengkaji kitab-kitab fikih dari bawah, dari Safinatun Najah sampai Takrib, sampai ke atasnya lagi sampai ke lagi, itu sudah mengetahui, ya sudah diajarkan kalau sholat Jumat itu wajib bagi laki-laki dan tidak diwajibkan untuk perempuan. Kemudian yang nomor 6, orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat adalah wasihatu, orang yang sehat. Orang yang sehat itu wajib untuk sholat Jumat. Kalau kakinya sakit atau untune loro wajib sholat Jumat. Ya, kalau sakit gigi itu kalau sampai parah ya, biasanya kalau orang yang sakit gigi krungu suara banget situ awalnya pengen emosi, nah itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Karena apa? Karena keadaan lagi tidak sehat atau habis kecelakaan
kalau jalan ke masjid agak kesusahan dan itu tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi wajib sholat duhur, ya wajib sholat duhur dan 4 rakaat. Mentang-mentang di Jumat sholat duhur diganti rakaat. Ya, yang namanya sholat duhur itu pasti 4 rakaat. Itu menurut imam siapapun wajib 4 kali sholat duhur, kecuali ada hal-hal yang dimakfu seperti lelungan itu bepergian. Kemudian orang yang diwajibkan untuk sholat Jumat yaitu wal istitonu dalam artian orang yang Islam, sudah Islam, balik, berakal, ya, terus merdeka, laki-laki, dan wal istitonu dalam arti istitonu itu bermukim. Orang yang bermukim lebih dari 3 hari itu wajib melakukan sholat Jumat. Kalau orang yang bepergian wajib tidak untuk sholat Jumat. Kalau orang yang bepergian itu tidak diwajibkan sholat Jumat, kecuali orang tersebut berpergiannya sebelum fajar. Nah, sebelum fajar itu bepergian, misal ziarah, ziarah atau bepergian untuk acara-acara yang dimubahkan atau disunahkan, itu boleh tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi tetap sholat duhur, wajib sholat duhur. Kalau bepergiannya sesudah fajar, itu menurut para ulama, berbeda-beda ulama menjelaskan ketika bepergian setelah fajar di hari Jumat itu malah hukumnya makruh. Kalau mau bepergian sebisa mungkin sebelum fajar atau sesudah sholat Jumat. Nah, itu baru diperbolehkan untuk bepergian di hari Jumat. Itu dibuat catatan bagi kita semua. Nah, itu dari penjelasan kitab ini, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alihi al-jum'atu illa imra'atan wa musafiran wa abdan wa maridan." Yang artinya man utawi sapane wong kana iku lamun ana sapa man yu'minu iku beriman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan hari akhir fa alaihi mongko iku tetep wajib ing atase man wajib apa al jumatu utawi salat Jumat. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat diwajibkan untuk sholat Jumat. Illa ro'atan wa musafiron wa abdan wa maridon, kecuali orang yang bepergian, atau illa ro'atan kecuali perempuan, orang yang bepergian, atau budak, ya, wa abdan itu kaulo, budak itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Wa maridun, dan orang yang lagi sakit-sakitan. Semua orang-orang yang disebutkan tadi tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Nah, kita sebagai orang Muslim khususnya para lelaki, ya, para laki-laki yang sudah beriman, yang sudah balik, yang sudah mukim, ya, yang sudah mukim di belahan sini, nah itu wajib sholat Jumat di
maghrib al-Islam juga. Karena apa? Dalam sholat Jumat itu mempunyai media, untuk berdakwah kepada semua umat laki-laki, sehingga kita sebagai umat Islam yang meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikut pengajian itu, marilah kita tingkatkan takwa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu artinya apa? Takwa menurut Sayyidina Ali itu al-khawfu minal jalil wal amal bil tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rabbil. Al-khawfu minal jalil, takwa adalah khawfu minal jalil, yang artinya takut kepada sang jalil. Sang jalil itu dalam artian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba diharuskan untuk takut kepada Allah. Ibarat ketika kita jadi karyawan, misal kerja ikut orang, nek bose ngamuk-ngamuk, awake dhewe tetap wedi, tetap wedi nek dipecat. Kalau melakukan kesalahan, takut dipecat atau takut didenda supaya tidak kerja lagi karena kesalahan kita. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hamba wajib takut, takut apa? Takut akan siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita melakukan kesalahan atau melakukan kemaksiatan. Itu yang namanya takwa, al-khawfu minal jalil. Kemudian wal amalu bitanzil. Wal amalu bitanzil itu artinya beramal atau melakukan ibadah sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis, tanzil. Belajar Al-Quran juga harus mempunyai guru. Ketika kita belajar Al-Quran, tidak pakai guru, tidak pakai referensi para imam-imam, nanti kita bisa keselak itu ibarat ngombe teko, belajar Al-Quran dan hadis itu ibarat minum air di teko. Kalau kita minum air di teko langsung dikokok bakal keselak karena tidak terbiasa untuk minum air langsung dikokok. Harusnya kalau kita minum air di teko diwadahi, disok ning gelas. Ono gelas Imam Syafi'i, gelas Imam Hanafi, gelas Imam Hambali, dan gelas-gelas imam yang lainnya. Gelas itu diartikan imam-imam, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa enak mempelajari Al-Quran dan hadis, paham, karena referensi-referensi dari imam yang lainnya. Wal amalu bitanzil. Kemudian takwa waridho bil qalil. Takwa adalah waridho bil qalil, menerima sesuatu yang qalil, sedikit. Ketika kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sesuai ekspektasi kita, kita harus ridho, harus sabar atas takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesuatu yang ada di dunia ini itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pepatah dalam kitab itu menerangkan
Mata aktoka asyhadaka biro wa mata mana'aka asyhadaka qor. Yang artinya ketika kita meminta, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah, maka Allah menunjukkan bahwa Allah zat yang maha baik. Apa yang dilakukan Allah langsung dikabulkan. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang baik, zat yang melomo kabeh di. Tetapi wa mata mana akan asyhadaka qor. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita minta kepada Allah kemudian tidak dikabulkan, bahwa Allah itu zat yang dijaya dalam artian tidak bisa dipaksakan. Nek cara Jawa ini Gusti Allah zat sing moho sak karepe dhewe, moho sak karepe dhewe. Gusti Allah mau melakukan apa aja terserah Gusti Allah. Wong kabeh dunia iki sing duwe Gusti Allah. Aku duwe 50.000, kowe ame utang 50, ya ora tak kei ya sak karepku. Duwe 50.000 dhewe aku butuh kok. Nah, ibarat Allah itu mempunyai semua yang ada di dunia ini milik Allah. Ketika mau mengabulkan atau tidak mengabulkan, ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mempunyai sifat yang dijaya, tidak bisa dipaksakan oleh makhluk siapapun. Itu takwa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu tujuan dari sholat Jumat. Tujuan dari sholat Jumat bagi orang laki-laki yang sudah balik dan beragama Islam dan mempunyai akal dan merdeka, tidak ketinggalan. Nah, itu laki-lakinya sudah sehat walafiat dan bermukim di kampung halaman. Dalam Al-Quran menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, ketika ada panggilan sholat di hari Jumat, dalam arti sholat Jumatnya, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay', mongko ageo iling zikir marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bay', dan tinggalkan bay', artinya dagangan, perdagangan, tinggalkan dagangan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu karena bagus buat kalian semua yang sudah mengetahui. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sholat Jumat. Kita sebagai orang yang iman, kalau kita menganggap diri kita adalah orang yang beriman, maka idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumat fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay', tinggalkan aktivitas duniawi ditinggalkan semua, dan agi-agi fas'au ila dzikrillah, agi-agi zikir marang Allah dan melaksanakan sholat Jumat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, itu dalam kitab Matan Abu Syuja ini kita membahas tentang syarat wajibnya sholat Jumat.
Ngapunten, mohon maaf kalau saya bahasanya campur-campur agak kasar ya, kayak sak karepe dhewe. Soalnya ya itu sudah disampaikan dari awal kalau saya bukan asli Jogja, jadi tidak bisa merangkai kata-kata yang baik dengan bahasa Jawa Kromo. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam kitab Matan Abu Suja minggu depan akan dilanjutkan oleh Abah Saifuddin Jufri. Minggu depan lanjut wasyara itu fadiha salah satu. Nanti bisa dijelaskan oleh Abah Saifuddin Jufri seperti biasanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya kalau sudah pengajian